Saya izin share screen, Pak. Apakah share screen saya sudah terlihat, Pak, di Ya, ya, layar? 15 menit Oke. ya. Oke, ya, ya. Udah. Baik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Brinar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengujian keamanan website untuk laporan kerja praktik dengan metode vulnerability assessment dan penetration testing dengan NIM 2104010070068 mahasiswa Universitas Cyber Asia. Baik, untuk itu saya akan membacakan pernyataan keabsahan terlebih dahulu. Nama saya Gilang Briner dengan judul kerja praktik pengujian keamanan website dengan metode vulnerability assessment dan penetration testing. Kerja praktik disusun secara ilmiah memenuhi aspek originalitas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerja praktik disusun tidak menggunakan generatif AI untuk perbantuan penulisan kalimat, paragraf, atau bab. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data bersumber pada penerapan metode usulan dari sumber ilmiah lain dari instansi yang berizin secara resmi. Jika kemudian ditemukan hal-hal yang melanggar ketentuan penyusunan kerja praktek, saya siap bersedia menerima sanksi dari Akademi dari Universitas Cyber Asia. Baik, berikut untuk latar belakangnya. Di sini saya akan membacakannya. Untuk latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat meningkatkan kebutuhan terhadap keamanan, terutama pelayanan berbasis website, yaitu di perusahaan PT Antasena Sakti Griya Kencana memiliki sebuah website resmi yang digunakan sebagai media informasi dan layanan kepada klien. Oleh karena itu, saya melakukan vulnerability assessment dan penetration testing untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan dan meningkatkan keamanan sistem pada website. Tujuan kerja praktik ini untuk melakukan pengujian keamanan website pada grahasenasakti.com, mengidentifikasi potensi celah keamanan seperti penggunaan library atau framework yang rentan terhadap serangan cyber security, memberikan rekomendasi pencegahan untuk menutup celah keamanan yang ditemukan, mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan di bidang keamanan cyber pada kasus di dunia industri. Manfaat kerja praktik ini meningkatkan keterampilan teknis dalam melakukan pengujian keamanan website, mendapatkan pengalaman langsung dalam menganalisis kerentanan sistem dan memberikan solusi. Lalu untuk permasalahan yang saya temukan, itu berdasarkan hasil pengujian keamanan website pada website grahaantasenasakti.com itu ditemukan beberapa permasalahan vulnerability sebagai berikut. Itu ada framework yang menggunakan versi lama yaitu 3.4.1. Pada versi tersebut memiliki kerentanan yaitu cross-site scripting atau XSS, tidak adanya security header, tidak terdapat beberapa security header penting seperti X-frame option tidak tersedia sehingga berpotensi terkena serangan clickjacking. Ditemukan direktori tersembunyi melalui tools yang digunakan bernama Dear Search. Ditemukan beberapa direktori yang seharusnya tidak dapat diakses oleh publik. Ditemukan halaman login yang terdeteksi mesin pencarian melalui teknik Google Dorking yang ditemukan halaman login pada alamat grahasenasakti.com/login. Berikut untuk gambarnya. Lalu ini untuk frameworknya yang jQuery-nya 3.41. Setelah itu ini gambar pada saat mesin pencarian. Ini juga sama. Habis itu untuk tools yang digunakan dalam proses analisis dan pengujian sebuah website digunakan beberapa tools untuk membaca, mengidentifikasi potensi pencarian informasi, pencarian direktori tersembunyi, serta pengecekan konfigurasi keamanan pada website. Google Dorking digunakan untuk mencari informasi atau sebuah halaman tertentu pada website yang memungkinkan terindeksi oleh mesin pencarian Google seperti direktori tersembunyi atau file yang seharusnya tidak dapat diakses secara publik. Tools yang saya gunakan ada Weblazer, ada Dear Search, dan Security Headers. Weblazer ini digunakan untuk mengidentifikasi dalam sebuah website yang digunakan, teknologi apa sih yang digunakan dalam sebuah website, seperti framework maupun komponen-komponen yang lainnya digunakan. Lalu untuk di search digunakan untuk melakukan pencarian direktori atau file tersembunyi seperti robots
.txt pada sebuah website. Lalu untuk security headers digunakan untuk memeriksa konfigurasi header keamanan pada website untuk mencegah terkena serangan cleanjacking. Untuk analisa masalah, temuan ini menunjukkan bahwa halaman login website dapat diketahui melalui mesin pencarian. Kondisi tersebut secara tidak otomatis berarti terdapat kerentanan kritis karena halaman memang dapat saja dirancang untuk akses publik. Namun dari beberapa informasi, exposure pengindeksan halaman login dapat memberikan informasi tambahan kepada pihak luar mengenai keberadaan endpoint atau autentikasi aplikasi. Resiko yang perlu diperhatikan terhadap percobaan login berulang yaitu adalah rate limit, CAPTCHA, pemantauan aktivitas login seperti brute force, dan juga pengelolaan kata sandi yang aman. Kesimpulan dari analisis ini adalah berdasarkan hasil dari Google Dorking yang ditemukan bahwa halaman login website dapat ditemukan melalui mesin pencarian. Temuan ini menunjukkan adanya exposure endpoint, autentikasi kepada publik. Oleh karena itu diperlukan keamanan tambahan pada halaman login agar halaman tidak perlu diindeksi oleh mesin pencarian. Lalu untuk solusinya ada pembaruan library dan framework, yaitu adalah berdasarkan penghasilan ujian menggunakan tools Wallpleasure itu terdapat penggunaan framework yang sudah usang seperti versi 3.4.1. Lalu untuk solusinya itu library ini dilakukan untuk mengganti jQuery yang versinya lebih baru dan masih mendapatkan dukungan keamanan. Selain melakukan pembaruan terhadap jQuery, seluruh library dan framework pihak ketiga yang digunakan pada website perlu diperiksa. Lalu hasil yang diharapkan dengan melakukan pembaruan ini, resiko keamanan dari penggunaan komponen perangkat lunak yang sudah usang dapat dikurangi, serta keamanan dan pemeliharaan website secara berkala. Lalu penambahan security header, masalahnya berdasarkan hasil pengujian, ditemukan beberapa security header diterapkan pada website yaitu X-frame option atau cleanjacking, strict transportation security, pengubahan paksa dari HTTPS dan ke HTTP, dan cross-site scripting atau XSS. Solusi yang diusulkan adalah menambahkan mengkonfigurasi security header pada semua framework yang digunakan oleh website tersebut. Hasil yang diharapkan dengan diterapkan security header, konfigurasi keamanan website dapat ditingkatkan, dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko cleanjacking, tidak aman dan serangan berbasis injeksi konten. Pengamanan halaman login itu bermasalah berdasarkan hasil pengujian menggunakan Google Dorking. Ditemukan halaman login, yaitu adalah grahanasenasakti.com/login yang dapat ditemukan melalui mesin pencarian Google, yaitu menggunakan Google Dorking. Solusinya, pengamanan halaman login dapat dilakukan dengan membatasi pengindeksan halaman login, mencari pencarian, serta menambahkan mekanisme perlindungan terhadap percobaan yang sah. Hasil yang diharapkan dengan diterapkan pengamanan tersebut, exposure halaman login melalui mesin pencarian dikurangi dan halaman autentikasi memperoleh perlindungan tambahan terhadap aktivitas atau percobaan login yang tidak valid. Untuk pengelolaan direktori dan file tersembunyi, hasil yang ditemukan itu menggunakan tools di search di Linux. Ditemukan beberapa file berupa direktori atau file yang berpotensi memberikan informasi mengenai struktur aplikasi website. Solusinya, pengelolaan direktori dan file dilakukan dengan membatasi akses publik terhadap direktori maupun file yang tidak diperlukan oleh pengguna dalam laporanmu. Solusi yang diusulkan itu menutup akses langsung seperti .htaccess untuk membatasi akses terhadap direktori yang bersifat sensitif ataupun robot.txt yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu hasil yang diharapkan dengan melakukan pengelolaan direktori akses terhadap research yang tidak diperlukan dibatasi sehingga dapat mengurangi risiko kebocoran informasi. Lalu dilakukan maintenance atau penjadwalan pengujian keamanan. Masalah berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan
ditemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti penggunaan library versi lama, konfigurasi security header, dan pengelolaan direktori dan file, serta pengamanan halaman login. Untuk solusinya, pengujian keamanan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa konfigurasi keamanan website tetap berjalan dengan baik. Untuk mengidentifikasi potensi kerentanan, dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali. Hasil yang diharapkan dengan dilakukannya pengujian keamanan secara berkala, kondisi ini membuat keamanan website dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga potensi kerentanan baru dapat diketahui dan ditangani lebih awal. Lalu untuk kesimpulannya, dari hasil pengujian keamanan terhadap website grahanasetasakti.com dapat disimpulkan bahwa keamanan website tersebut masih perlu ditingkatkan terutama pada konfigurasi security header dan penggunaan jQuery atau framework yang memiliki potensi kerentanan XSS meskipun tidak ditemukan kerentanan kritis seperti injection masih terdapat resiko dan konfigurasi server dan framework serta kemungkinan banyak pada proteksi direktori. Untuk meningkatkan keamanan disarankan melakukan pembaruan library atau framework seperti security header, CSP, HSTS, Xframe option, dan Xcontent type option. Konfigurasi server, melakukan penetration testing secara berkala serta menerapkan monitoring keamanan secara real time. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Oke, bagus sekali ya, Saudara Gilen ya. Ya, Pak. Bagus ya. Simple ya mengenai itu security ya. Security daripada itu database ya. Gini, di dalam itu yang belum muncul itu apa yang diubah, dimodifikasi sehingga itu bisa di hide dan bisa ditampilkan gitu. Itu Sorry, gimana Pak. caranya? Tadi suara Bapak agak putus-putus. Ya, oke. Ini kan ada ruang lingkup pekerjaannya adalah pada file atau database ya, yang diatur header-nya. Ya. Dalam header itu ada security-nya. Nah, apa yang Anda lakukan di situ? Cara menyembunyikannya atau bagaimana, Pak? Ya, betul. Bagaimana menyematkan security di dalam header ini? Untuk headernya itu, untuk XSS ini biasanya ditemukannya karena ada halaman kolom pencarian, Pak. Itu kerentanannya. Nah, sebaiknya untuk kolom pencarian itu dibatasin aja, Pak. Seperti tanda uniknya tidak bisa digunakan supaya tidak bisa diinjek menggunakan XSS ataupun injection lainnya, Pak. Oke, jadi ada membatasi itu ya, membatasi inputnya ya. Betul. Oh, itu bisa ya membatasi inputnya via apa itu ini ya, ya apa itu SSH tadi ya, SSH. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Biasanya untuk SSS itu kita nyari kerentanan dan ya di gambar ataupun di tempat upload sama di kolom pencarian, Pak. Oke, bagus bagus. Oke, ya sederhana simpel ya kan, tapi sangat berguna ya. Oke, nanti tingkatkan itu menjadi metode security yang agak kompleks ya. Ya, tadi kan database ya, terus apa itu ditingkatkan ke dalam bentuk yang lebih itu ke level aplikasi gitu ya, sampai juga ke level yang lebih tinggi lagi ya, supaya security itu betul-betul multi layer ya, multi layer dalam penjagaannya seperti itu ya. Baik, Pak. Oke, bagus ya, berarti 4 orang sudah ya, saya sudah Oke. berikan nilai gitu kan. Cuma saya nggak bisa tanda tangan semuanya karena harus ada apa itu share editor di situ ya. Saya tinggal nempel tanda tangan saya ya. Gitu. Oke, baru 3 orang yang sudah saya tanda tangani ya, karena satu lagi request editor ya. Jadi nanti kita Baik, lanjutkan Pak. nanti malam ya, Baik, seperti Pak. itu. Oke, Mas Darmawan, Mas Prasojo, halo. Iya, Pak. Nah, berarti nanti kita lanjut ntar malam ya, Iya, teman-teman Pak. semuanya. Baik. Jam 7.30. 7:30 ya. Ya, baik, Pak. Oke, berarti lengkap semuanya. Tapi tadi coba Mas Prasojo, coba dicari tahu ada
mahasiswa saya yang dari NTT ini nggak presentasi nggak apa-apa,